Spektrofotometri UV vis atau UV sinar tampak itu adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat, yaitu 190 sampai 380 nm dan sinar tampak 380 sampai 780 nm dengan memakai instrumen spektrofotometer. Nah, di mana spektrofotometri UV vis ini adalah metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kualitas obat. Ada beberapa karakteristik analisa kualitatif menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang pertama, pengukuran spektrum, di mana spektrofotometri UV vis melibatkan pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan sinar tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Kemudian pemodelan spektrum. Setelah mengumpulkan data dari spektrum, data ini akan diproses untuk mendapatkan kemampuan kemurnian dan keterangan sampel. Kemudian identifikasi senyawa. Berdasarkan data pemodelan spektrum dapat diidentifikasi senyawa yang ada di dalam sampel. Ada beberapa contoh struktur obat yang dianalisis menggunakan spektrum UV vis. Yang pertama itu ada obat allopurinol, di mana didapati hasil dari pengukuran spektrum panjang gelombang menggunakan spektrum fotometri UV vis, di mana hasil spektrum serapan baku pembanding dengan sampel NaOH 0,1 N, di mana dibandingkanlah hasil dari maksimal baku pembanding dengan maksimal bahan baku sampel. Nah, bahan baku sampel yang diuji merupakan allopurinol, di mana hasil spektrum serapan baku pembanding yaitu 256,80 nm, sedangkan bahan baku sampelnya itu 256,40 nm, di mana hasil tersebut tidak beda jauh yang menandakan bahwa obat tersebut benar-benar obat allopurinol. Nah, di mana yang kedua ini ada analisis kualitatif dari struktur atau senyawa dari dexamethasone pada jamu penggemuk badan. Nah, di mana pada jurnalnya lempeng KLT yang telah diuji ini diperiksa menggunakan sinar UV 254 nm dan 366 nm untuk menentukan nilai RF-nya, di mana deteksi bercaknya ini menggunakan sinar UV 250 nanometer yang merupakan panjang gelombang pendek dengan indikator sinar berwarna hijau, sedangkan deteksi menggunakan sinar UV 366 nanometer yang merupakan panjang gelombang dengan indikator sinar yang berwarna ungu, di mana noda gelap dengan latar belakang terang yang nampak ketika lempeng disinari sinar UV ini merupakan senyawa yang menyerap sinar UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer. Noda ataupun bercak tersebut timbul karena adanya hubungan sinar UV dengan lempeng KLT yang berfluoresensi, mana hasil dari metode spektrofotometri UV vis ini untuk mengetahui kadar bahan obat yang terkandung di dalam sampel yang berupa jamu ini, di mana pengujiannya ini dilakukan dengan pembuatan kurva baku dengan menggunakan larutan induk 1000 ppm sebagai larutan baku, dan kemudianlah dibuat dengan konsentrasi 10, 12, 14, 16, dan 18 ppm dengan seri konsentrasi tersebut. Kemudian diukurlah serapannya dengan panjang gelombang dexamethasone yaitu 254 nanometer dan 366 nanometer, di mana hasil serapannya itu akan diabsorpsi dan dihitunglah nilai persamaan kurva bakunya. Nah, di mana dari hasil uji spektrofotometri UV vis ini didapatilah rata-rata kadar hasil perhitungannya yaitu 11,731 mg per 100 ml, yang menandakan bahwa bahwa sampel obat jamu tersebut mengandung senyawa dexamethasone yang dilihat dari spektrofotometri UV vis tadi. Nah, yang kemudian itu ada analisis struktur ibuprofen dengan menggunakan spektrum UV vis, yaitu di mana penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kandungan ibuprofen di dalam jamu pegalino menggunakan spektrum UV vis. Nah, di mana uji menggunakan spektrofotometer UV vis ini dilakukan adalah pengukuran panjang gelombang serapan maksimum dari larutan stok pembanding yang dibuat dengan melarutkan 50 mg ibuprofen di dalam 10 ml etanol. Dari larutan tersebut diperoleh nilai maksimalnya sebesar 275 nanometer, di mana kemudian dilakukan uji kecermatan dan kesaksama yang bertujuan untuk menentukan derajat kesesuaian antara hasil uji individual yang ditujukan dengan nilai persen simpanan baku relatif dan persen perolehan kembali yang diperoleh pada hasil. Nah, kemudian dilakukanlah uji linearitas, batas deteksi, dan batas kuantisasi dengan menggunakan larutan seri yang dibuat dari larutan stok pembanding ibuprofen, di mana hasil yang diperoleh dari metode analisis kualitatif dan kuantitatif dari ibuprofen dalam jamu pegalino ini dengan menggunakan metode KLT spektrofotometri UV vis, fase diamnya berupa silika gel dan fase geraknya itu berupa kloroform dan juga etanol, di mana penyemprotan bercak yang digunakan merupakan bercak spesifik ibuprofen.